Selamat pagi semuanya, selamat sore yang ada di Indonesia. Mungkin buat moderator lagi, pembicara, bisa nyalain dulu. Tes suara dulu kali kita ya. Tes, halo. Tes, dengar nggak? Oke. Selamat siang semuanya, selamat sore, selamat pagi yang lagi nonton semuanya. Perkenalkan, nama saya Disyana Damaranti. Sekarang sedang menempuh postgraduate di Newcastle University dengan majoring International Financial Analysis. Hari ini kita ketemu lagi nih di third webinar series dari PP Newcastle. Alhamdulillah sebenarnya kita tuh kemarin udah punya 2 kali webinar nih guys. Jadi kita tuh sebenarnya punya 4 series. Yang tujuannya itu mau ngasih teman-teman fresh graduate semuanya ini untuk lebih mengenal dan memahami industri-industri yang ada di Indonesia. So, PP Newcastle buat acara ini dengan tema yang berbeda untuk setiap minggunya. Di minggu pertama kita udah ngebuat soal fast-paced industry. Jadi kita bahas tentang gimana sih kerja di startup, gimana sih kerja di FMCG. Terus di second week kita punya tentang mengabdi pada negeri. Jadi kemarin kita udah bahas gimana sih kerja di BUMN dan di pemerintahan. Dan hari ini kita mau bawa tema yang sedikit berbeda ya. Hari ini kita mau ngomongin gimana sih kalian kerja di working for international banking. Ini udah datang teman-teman kita nih yang kerja di international banking, boleh kenalan dulu nggak sih guys? Hai semuanya, apa kabar? Siap, sehat, baik. Hai, baik. Kaku banget, siap baik. Kebiasaan. Gimana? Sekalian masih WFH nih berarti? Sampai akhir tahun sih. Oh, sampai akhir tahun ya. Mungkin sebelum kita ini bahas lebih lanjut, gue bakal kenalin kalian semua untuk pembicara hari ini. Yang pertama ada Mas Rizky Pamuji dari Risk Oversight and Command Center Manager at HSBC. Boleh hai Mas Rizky? Halo semuanya. Halo semuanya, ini ya Mas Rizky ya guys. Oke, yang kedua ada Mbak Marlene Arta dari Credit Analyst Manager at Standard Chartered Bank. Halo semuanya. Nih Mbak Marlene nih, cantik banget nih ya hari ini. Terus ada yang terakhir, kita kedatangan Jessica Vania. Jessica Vania ini sekarang Value Proposition Manager at Citibank. Hai Cica. Oh iya, panggilannya Cica ya. Jadi ini kita panggilan akrab aja ya. Kita panggil Cica aja. Oke. Santai aja. Santai aja ya, Ca ya. Iya. Suara gue kedengeran nggak sih by the way, guys? Kedengeran ya. Oke, guys. Kita mulai aja kali ya acaranya. Jadi sebenarnya kan kita ini tujuannya untuk lebih memperkenalkan nih working for international banking itu kayak apa gitu kan. Kalian ini kan sudah cukup berkecimpung lah, istilahnya udah nyemplung ke international banking. Terus kalau orang pertama kali dengerin title-nya kalian, itu pasti kayak, hah? Apaan ya? Gitu kan. Pasti ya, gitu kan. Kayak Rizky di Risk Oversight and Command Center Manager, terus si Ciza di Value Proposition, terus Marlene di Credit Analyst gitu. Mungkin beberapa orang tuh taunya bahwa kalau pekerjaan di banking itu much more like kita ke cabang, terus kita ketemu teller, kita ketemu RM, mungkin orang-orang tuh banyakan taunya kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kerja di banking itu luas banget, diverse banget, dan pekerjaannya itu ya bisa dibilang dari banyak field dan background gitu. Mungkin boleh nggak sih guys, kalian jelasin sedikit tentang pekerjaan kalian, terus kenapa akhirnya landed at current position gitu. Mungkin gue mulai dari Rizky dulu kali ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Rizky. Saya bergabung di HSBC sekitar 4 tahun yang lalu, dan saya bergabung di program manajemen trainee-nya. Jadi 2 tahun pertama, 2016 sampai 2018, saya diputar tuh. Sempat di megang produk, sempat
jadi kredit analis di unsecured loan. Hmm. Sempat di marketing juga, bahkan ngurus-ngurusin poster, ngurus-ngurusin iklan koran. Dan yang terakhir saya di kartu kredit. Nah, begitu udah selesai, tiba-tiba saya ditaruhnya di risk oversight. Jadi ini tuh kita ada segmen baru di HSBC namanya RBB, Retail Business Banking. Mungkin bahasa Indonesianya UKM. Saya dipercaya untuk megang risk oversight-nya. Jadi risk oversight itu mungkin lebih gampangnya tuh manajemen risiko lah. Kita ngurusin SOP, kita evaluasi proses-proses dalam product approval, dalam audit, berbagai macam hal lah. Lalu dalam waktu 1,5 tahun, saya dipercaya untuk memegang comment center-nya. Nah, mungkin nih comment center kesannya keren banget kayak di Star Trek gitu, tapi sebenarnya simpelnya sih itu saya oversight due diligence. Due diligence itu kita mengulas-ngulas profil-profil nasabah. Jadi untuk nasabah-nasabah yang new to banking atau nasabah baru buka rekening, kita evaluasi, kita do extended research, kita lihat apakah kredit historinya bagus dan lain-lain, dan juga secara berkala kan nasabah juga harus dicek tuh setiap 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, tergantung profil resikonya. Di situ saya memimpin sebuah tim kecil yang mengevaluasi dan mengulas profil-profil nasabah tersebut, Kakak Adis. Oke. Mungkin itu tadi brief sedikit dari Brisky ya. Nanti gue bakal nanya-nanya lagi nih, Bris, soal Siap. role lo gitu. Mungkin kita loncat dulu nih ya ke Marlen. Len, Oke. boleh cerita nggak Iya. nih kredit analis itu kayak apa ya? Oke, boleh. Dan how akhirnya lo memilih untuk landed di job sekarang ini? Oke. Hai semuanya, nama saya Marlin, seperti yang tadi udah dijelasin. Sekarang saya role-nya di kredit analis di Standard Chartered. Sebenarnya belum setahun sih join di sini, kayak hampir setahun lah, Agustus besok baru setahun. Nah, sebelumnya saya sama kayak Rizky dan Cica nih di HSBC juga. Dan role sekarang ini jujur aja beda banget sama role saya sebelumnya di HSBC. Sebelumnya di HSBC saya megang semacam risk oversight juga, tapi untuk segmennya retail banking. Gitu. Kalau Rizky tadi kan RBB ya, lebih ke UKM. Nah, di sini role aku sebagai kredit analis dan segmennya atau bisnisnya juga beda. Di sini aku megangnya global banking, gitu kan. Kalau untuk secara background aja, kalau untuk bank kan bisnisnya ada 3 ya. Bisa dibilang ada retail banking, commercial banking, dan juga global banking. Nah, aku sekarang jump ke global banking. Alasannya kenapa? Karena pengen coba suatu hal yang baru sih. Karena di HSBC aku juga udah hampir 5 tahun, maksudnya, dan di bank sebelumnya juga megangnya retail banking. Oke. Nah, terus di sini ya karena sebenarnya background aku kan accounting, dan sebenarnya lebih cocok sih dengan kerjaan sekarang. Kredit analis tuh intinya menganalisa profil klien, lihat bisnis modelnya kayak apa, financial performance-nya kayak apa. Intinya kita kita kan mau ngasih fasilitas nih ke klien, ke customer kita. Terus gimana kita bisa yakin kalau dia tuh punya credit worthiness yang bagus gitu. Dia bisa repay kembali fasilitas yang kita kasih. Kayak gitu sih intinya kalau kredit analis. Gitu. Oh, berarti kan lo pindah ya berarti dari Ya. Retail banking ke global banking. Mungkin Betul. bisa dijelasin nggak sih vibes-nya tuh gimana gitu kan? Bisnisnya kan udah pasti beda nih. Mungkin bisa di-brief sedikit tentang bisnisnya retail banking sama global banking. Oke. Ya kan seperti yang tadi aku jelasin, kalau di bank tuh bisnisnya ada 3. Kalau retail banking itu lebih ke perorangan. Kayak kalau kita punya rekening di bank itu kan kita berarti nasabah perorangan. Kita bisnis yang retail untuk bank. Okay. Ada komersial dan global banking atau corporate banking. Biasanya sih di bank-bank ada nyebutnya juga corporate atau institutional banking. Kalau di Standard nyebutnya global banking. Nah, itu dua-duanya sama. Itu perusahaan atau korporasi, tapi bedanya kalau komersial skalanya lebih menengah, lebih kecil lah. Kalau global banking lebih besar dan multinasional gitu. Kalau vibe-nya sih terus terang aja kalau namanya kerja di international banking sih menurut aku mirip-mirip ya, nggak beda gitu. Cuman ya yang menarik karena kita kalau aku di sini lebih ketemu klien sih karena kredit analis kan megangnya. Waktu di retail banking kan lebih ke di belakangnya gitu karena ngerjain risk oversight kayak gitu sih. Oke. Itu sekilas dari Marlen ya. Nanti mungkin gue bakal nanya lagi Len lebih lanjut. Mungkin Oke, kita kenalan boleh. dulu nih sama Jessica Vania apa Cica aja kali ya. Ca. Halo. Hai Cica. Ca, lo kan di value proposition nih ya. Di Citibank. Mungkin boleh diceritain nggak sih role-nya kayak apa, terus kenapa akhirnya bisa di sini? Oke, sebelumnya selamat sore semuanya, sekali lagi. Sekarang gue di Citibank ngerjain value proposition. Sebenarnya ini tuh apa gitu kan? Kayak tadi Marion udah ceritain, bank itu kan ada yang kayak facing business, jadi kayak ngebantu gimana caranya bisnis-bisnis bisa grow. Ada juga sisi personal banking, di mana kita bisa bantu manage portfolionya nasabah perorangan.
Nah, buat yang belum tahu, kalau Citi tuh di Indonesia, Citibank tuh kayak semacam, sama juga ada global banking-nya, ada bagian corporate dan ada bagian personal banking-nya. Kita lebih fokus ke wealth management buat affluent segments. Jadi kita punya segmen yang kita manage namanya Citi Gold, Citi Priority, dan juga Citi Banking. Nah, jadi fokusnya lebih ke wealth management sih. Jadi kayak gimana caranya kita bisa bantu menggrow aset-aset yang nasabah ini punya, kita kasih RM, kita kasih insight gitu ya, kita kasih produk-produk yang bisa membantu dia untuk nge-grow si uangnya ini gitu, melalui produk investasi, misalnya kayak mutual funds, terus produk asuransi, produk FX, bonds, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang gue kerjain ini lebih ke gimana caranya supaya make sure kita tuh memprovide customer with values yang terus bertambah setiap kalinya, sehingga nasabahnya tuh betah gitu, tetap naruh duitnya di Citibank dan tetap mempercayakan uangnya di Citibank gitu. Jadi melalui apa sih? Melalui kayak kita bikin program, misalnya kayak program cashback gitu, debit card, program bikin program poin, bikin program portfolio buat kasih bonus dan lain sebagainya. Juga project-project yang kayak buat improve fitur-fitur. Jadi kayak contohnya kayak sekarang di Citi tuh kita lagi fokus ke digitalization. Gimana caranya supaya si mobile app-nya Citi ini lebih grow, lebih kayak banyak hal makin canggih gitu. Basically kayak gitu, buat add value ke customer. Nah, gimana caranya gue bisa land di current role? Gue sama kayak Biski sama Marin juga, jadi sempet di HSBC juga. Sempet joinnya pertama kali dari MT, jadi pas dulu tuh sempat di rotate juga ya, jadi kayak bersyukur bisa nyobain beberapa different roles lah di HSBC, kayak mulai dari wealth management, terus kayak sales support, marketing juga pernah ya Bris ya, kita ya Bris, bikin-bikin poster, iklan gitu, campaign manager pernah, terus terakhir tuh gue di product management, jadi terakhir di product management ngurusin kartu kredit HSBC. Nah, terus pas gue di sini tuh gue suka banget, karena bisa, apa ya, kayak punya bisnis sendiri gitu, kayak punya baby sendiri yang kita urusin end to end, dari mulai kayak competitors analysis, terus kayak nyari tahu nih segmen kita tuh kira sukanya apa sih kira-kira, terus setelah itu kayak usage-nya juga kayak bikin-bikin program juga, sampai kayak hal perintilan kayak ngurusin komplain, ada nasabah komplain juga ke kita, terus kayak training ke orang-orang sales juga kita. Jadi kayak gue suka aja kayak banyak apa ya, variety-nya tuh banyak gitu halnya, dan bisa belajar banyak, kayak benar-benar punya apa ya, usaha sendiri, kayak barang sendiri yang kita urus gitu. Jadi waktu kayak ada opportunity dengan role yang mirip-mirip, ya gue mencoba untuk apa ya, karena gue udah tahu apa yang gue suka, gue coba untuk stick di sana. Kayak lebih gitu sih kalau dari gue. Oke. Berarti buat Rizky sama Cica dulu kali ya. Kalian kan dari MT nih ya. Terus kalau boleh tahu dulu kuliahnya background-nya apa ya? Terus kan pas pertama kali lo graduate from your bachelor, terus abis itu kalian harus merasakan berbanyak macam role dengan yang maksudnya yang beda-beda, mulai dari yang marketing, mulai dari bisnis, terus akhirnya sampai lo menemukan sesuatu yang benar-benar lo suka dan akhirnya menggeluti di sekarang ini. Itu prosesnya apa aja sih? Kayak obstacle-nya tuh apa gitu? Ladies first. During these past years gitu. Siapa dulu nih? Cica dulu, Rizky dulu? Cica dulu boleh, Cica dulu boleh. Ladies first. Aduh, apa ya? Kalau gue, mungkin dari awal gue, apa ya? Kayak kalau dari jurusan, gue ngambil business management, jadi kayak lumayan general sih role-nya di management. Di sana juga, kalau mungkin dari kalian ada yang beberapa yang kayak mahasiswa bisnis juga ya, tau lah kita ngambil apa aja gitu kan, organizational behavior lah, ngambil marketing juga, ngambil accounting juga, jadi kayak lumayan banyak hal-hal yang apa ya, dikit-dikit dapat exposure ke a lot of different fields gitu, within bisnis sendiri. Nah, jadi pas gue graduate, kebetulan gue juga dari sebelumnya tuh gue udah tahu sih ada program MT, dan gue pengen coba gimana caranya supaya within a short period of time tuh gue bisa merasakan banyak hal lah, bisa dapat banyak exposure. Karena kebetulan gue juga lumayan suka coba-coba gitu. Nah, jadi pas kayak, terus kebetulan ada saudara gue juga kerja di bank, jadi itu kayak promosiin gitu, kayak, Cak, lu ntar kalau udah lulus cobain aja nih program ini gitu kan. Jadi kayak gue coba apply, ya udah, terus pertama-tama tuh mungkin standar ya, kayak job application biasa lah, kayak mungkin nanti lengkapnya Biski bisa nambahin juga, tapi basically ya apply, terus nanti ada kayak interviewnya, lalu ada FGD-nya biasanya kalau misalnya mau
join programnya. Setelah itu baru tuh begitu nanti masuk akan ditempatin di satu posisi, dan nanti different bank sebenarnya different ways ya. Ada yang kayak dibagi rata 6 bulan di beda-beda departemen, ada juga yang kayak setahun terus baru 2 bulan, tapi tergantung join ke bank mana aja gitu sih. Oke. Thanks, Ca. Mungkin nanti gue akan ngomentarin sedikit. Terus kalau dari Brisky gimana nih, Bris? Kalau saya lulus dengan sarjana ekonomi dari BINUS dan juga Bachelor of Commerce dari UNSW. Saya double degree. Jadi mengenai apakah masih dalam major yang sama, itu masih kebetulan di bisnis. Dan prosesnya setelah lulus tuh, karena double degree-nya tuh tricky-nya saya ada 6 bulan tuh kosong sebenarnya. Karena saya belum bisa dapat sarjana ekonomi sebelum nyelesain skripsinya BINUS. Nah, dalam waktu 6 bulan tersebut, saya memanfaatkan nyambi internship sama nyambi bikin skripsi waktu itu di startup company. Dan waktu itu saya juga nanya-nanya ibu saya, kebetulan kerja di bank, nanya-nanya senior saya, dikasih arahan, lu MT aja bro, MT aja. Soalnya untungnya program MT itu adalah kita nggak akan tahu kita hebatnya di mana. Karena mungkin dari awal, mungkin kita juga ngelihat energinya saya pas masuk ke HSBC itu, oh ini kayaknya Brisky is the marketing guy, Brisky is the fun guy. Cuman begitu dilakuin di marketing, no, this is not what I want to do. I don't want to stay up until 3 a.m. Malah jatuhnya di risk. Ternyata saya baru sadar, saya orangnya tuh sangat-sangat kalkulatif dari segi resiko manajemen lah. Jadi begitu balik lagi ke soal ceritanya gimana, lulus skripsi, langsung saya daftar HSBC. Dan saya daftar HSBC, mungkin nanti kalau teman-teman stay, saya juga di presentasi bagian akhir mau ngasih sedikit tips mengenai cara proses MT itu seperti apa kebanyakan, karena ada teman saya yang di BTPN, di CIMB Niaga, beberapa hal tuh lumayan mirip lah flow-nya, jadi mungkin akan berguna juga. Dan saya daftar, jadi waktu itu sempat ngisi essay, HR interview, focus group discussion, pertama kali kenal Cica di situ. Begitu habis focus group discussion, alhamdulillah dapat. Kalau nggak salah tuh dari 1.000 ya, Ca, ya, yang keterima cuma 6. Wow. Dari 1.000 habis itu health check, masuk ke HSBC. Nah, deg-degannya itu sebagai MT, sebenarnya kalau boleh sharing tuh, kita tuh sudah mempunyai wewenang sebagai manajer. Kalau saya boleh cerita, di rotasi saya yang kedua. Jadi masuk tuh langsung manajer ya? Kalau di MT ya? Sebenarnya tulisannya sih kalau di emailnya graduate trainee ya, cuman fungsinya kita tuh udah kayak manajer. Jadi kalau boleh sharing, saya waktu jadi kredit analis, saya itu bisa ngeluarin uang 250 juta rupiah untuk personal loan. Sedangkan orang yang duduk di sebelah saya, yang udah ngerjain 15 tahun, kebetulan cuma bisa 80. Jadi kalau dia mau yang lebih, saya yang harus tanda tangan. Jadi tuh kadang-kadang tuh bebannya tuh di pundaknya, waduh ini berat banget nih, gak ngerti apa-apa, ekspektasinya tinggi. Cuman tips dari saya kalau nanti ada yang bisa join MT, sangat join MT, dan yang penting tuh adaptability-nya sih, sama belajar cepat, itu kunci utama sih. Jadi jangan khawatir, wah saya nggak pernah magang di bank, saya nggak pernah punya exposure jurusan perbankan. Nanti teman-teman akan kaget begitu masuk nanya-nanya orang, jurusannya tuh macam-macam, ada yang jurusan seni, jurusan biologi, arsitek. Jadi it's not about the knowledge that you gain from university, but it's more on transferable skills and knowledge. Begitu Kakak. Agree. Thank you Mas Rizky. Jadi bisa dibilang ya bahwa kalau MT itu sebenarnya adalah cara gimana kita tuh mencari tahu sebenarnya apa sih yang kita mau, apa sih yang gua suka, apa sih yang gua mau tekuni ke depannya, karir apa sih yang 5 tahun nih, 10 tahun lagi nih akan berguna buat gua. Bisa dibilang kayak gitu ya guys ya. Mungkin nanti kita akan sharing sedikit untuk tips and trick yang soal MT dari Brisky dan Cica. Mungkin gue bakal balik ke Marlen dulu nih ya. Len, lu kan bukan dari MT nih. Terus jadi pertama abis lulus gimana tuh? Langsung di banking kah atau ke tempat lain dulu, industri lain maksud gue? Iya, oke. Nah, kalau untuk pertama-tama namanya fresh grad kan dulu sebenarnya coba macam-macam nih industrinya. Coba di bank juga, terus dulu pernah waktu zaman kuliah pernah intern di oil company gitu. Jadi pernah masukin juga ke oil company. Terus ya pokoknya melewati berbagai macam proses ya akhirnya sampai nih di bank. Terus ternyata nyaman dan kayak cocok juga dan kayak
juga udah familiar lah lama-lama, dan kayaknya Mm-mm. karena mikirnya sekali di bank, jadi ya selanjutnya kayak udah nyaman di bank terus sih, udah 3 kali di bank dan semuanya bank juga dan semua internasional bank juga kebetulan. Oke, Itu lu sih. kan background-nya accounting nih, gitu. Iya. Biasanya kalau anak accounting tuh trendingnya tuh kalau gue lulus harus jadi auditor, gue Iya, lulus harus Big Four gitu. betul. Lo kenapa at that time memilih banking daripada Big Four? Oke. Nah, karena waktu selama kuliah tuh gue pernah 2 kali nih intern kan. Kebetulan kayak salah satu tugas kuliah. Nah, salah satu intern pertama gue itu di auditor juga. Dan itu gue kayak karena gue udah pernah menjalaninya, jadi gue nggak mau sih. Terus terang waktu gue apply pas udah lulus itu gue juga apply salah satu Big Four dan udah keterima juga, dan kayak udah tinggal signing depan partnernya juga. Cuman kayak waktu itu kayak berat hati karena gue udah pernah 4 bulan intern di auditor, dan kayak benar-benar kerjanya menurut gue sih ya, tapi kan beda-beda ya orang ya, kayak nggak ada work life balance-nya, kayak susah lah buat gue kalau itu menurut gue. Dan gue kurang suka kayak yang terlalu, kan kita kalau auditor kan di klien gitu kan, berapa bulan ngerjain dari awal working paper segala macam. Nah, karena gue udah pernah menjalani, jadi gue kayak walaupun tuh gue tinggal ada 2 pilihan tuh, gue terima di bank sama terima di Big Four juga waktu itu, udah tinggal signing. Cuman kayak hati gue lebih kayak ya udah di bank, gue takutnya kayak justru takut menyesal gitu, kayak aduh padahal nih gue udah terima di bank nih gitu sih. Tapi sebenarnya nggak salah juga, kerja di Big Four tuh bagus banget, kayak banyak lah ilmunya, cuman nggak aja sih karena udah pernah juga kali ya, udah pernah mencobanya gitu. Berarti lo lebih into ke banking setelah menjalani Ya, coba-coba selamanya. Dan audit, untungnya akhirnya ke banking gitu, sampai akhirnya ya, sekarang bisa jadi kredit analis kan. Sebenarnya ya. agak similar juga kan kerjaannya ya. Kalau Iya, bisa betul, di-compare betul. gimana tuh kerjaan between lo dulu as an auditor, terus sekarang jadi kredit analis? Apakah itu kerjaannya similar kah? Sebenarnya sih bedanya tuh kayak kalau auditor kan kita kayak ngecek nih apa yang dituliskan ke klien di financial statement-nya bener atau enggak, intinya kayak gitu kan. Lalu kita memberikan opini dan sebagainya. Yes. Nah, kalau di sini sih similarnya tuh kayak kita gue pakai banget nih financial statement, itu barang yang gue pakai banget untuk ngelihat gimana sih performance-nya klien gue gitu. Kayak similarnya sih mungkin gue ngeliatnya dari sisi yang berbeda aja gitu kali ya, kayak intinya melakukan analisa, ngecek-ngecekin juga gitu kan, tapi dari sisi gimana sih kemampuan dia nih, gimana sih performance dia, lebih kayak gitu sih, bukan kayak ngecek apa yang telah dia tuliskan gitu sih mungkin bedanya. Oh, berarti lebih ke financial analysis gitu ya? Iya, financial analysis, kayak bisnis modelnya, terus di industri dia gimana sih gitu. Kayak Are gitu you sih. happy with your current role? Suka sih, suka banget karena kayak dan karena kan ketemu kliennya juga beda-beda, jadi benar-benar banyak belajar banget. Kayak gue megangnya ada klien manufacturing, terus berarti ada lebih juga ke B2B ya? oil. Lebih B2B ya? Iya, Oke. gitu. Jadi kan kalau kita nganalisa kan nggak cuman kayak angka doang kan, tapi kayak bisnis tadi tuh kayak gimana sih gitu. Gue site visit gitu ke misalnya packaging industry kayak gitu. Kayak benar-benar luas banget sih, kayak megang kliennya kan juga banyak ya, puluhan juga, dan kayak contohnya kayak misalnya Unilever, terus kayak Halliburton kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak jadi kayak tahu ini prosesnya gimana sih, maksudnya jadi lebih kayak ilmu sih. Gitu. Oke. Thank you banget buat Marlen yang udah cerita tentang current role-nya. Mungkin gue pengen lebih tahu nih. Mungkin kan teman-teman belum pernah kerja di banking atau mungkin belum tahu sih kayak international banking itu apa dan bagaimana. Mungkin boleh dijelasin nggak sih kayak gimana sih kalian rasanya kerja di sana, tentang culture-nya, environment-nya, terus orang-orangnya gimana gitu. Mungkin dari Brisky dulu kali. Saya berangkat sebelum masuk ke banking tuh startup ya. Jadi kan kalau di startup datang pakai baju apa aja bebas, jam berapa aja bebas. Dan perusahaannya tuh benar-benar antara CEO dan semuanya tuh benar-benar nempel kan. Sedangkan begitu saya masuk ke international banking, saya rasa seperti perusahaan-perusahaan Anglo-Saxon lainnya sih. Very hierarchical structure dan very punctual, very formal, very professional. Dan saya pertama-tama sih culture shock, karena dulu kalau misalnya di startup ada project A tuh langsung jalan, begitu pindah ke banking, project A, approval-nya A, B, C, D, E, F, G, nanti nunggu waktunya lama, tiba-tiba begitu udah mau approve, udah nggak relevan lagi, dan harus cepat gantinya. Jadi, balik lagi ke pertanyaannya, Kak Adis, kalau misalnya culture-nya gimana, ya perbandingannya saya waktu itu hanya ada perusahaan startup, bukan perusahaan banking to banking lainnya. Jadi
yang saya bisa bilang tuh kuncinya mungkin struktural sekali ya kalau di international banking tuh. Jadi walaupun very westernized, very Anglo-Saxon in a way, tapi tetap strukturnya itu adalah salah satu kunci international banking. Nanti gue tanggepin ya, Bris ya. Ya. Mungkin tapi gue dengar dulu dari Cica kali ya. Cak, gimana Cak? Culture, people, environment. Mungkin mirip-mirip kayak Rizky. Kalau international banking tuh, mungkin gue akan bandingin international banking sama kayak bank lokal lain, atau sama kayak perusahaan lokal lain gitu lah ya. Karena gue juga pertama kali langsung ke international banking, tapi gue ngobrol sama beberapa teman-teman gue mungkin yang dari kayak Bank Mandiri atau Bank BCA dan lain-lainnya. Mungkin yang pertama kali itu yang berasa adalah gimana kalau di international banking itu kita sama atasan kita nggak ada jarak yang jauh gitu. Kayak pas pertama kali gue join kan kayak gue kira tuh di bank gitu kan rapi semuanya, semua lo tuh kayak gila, banyak yang lebih tua dari kita juga, senior-senior. Jadi kayak kita tuh langsung inisiatifnya kayak manggilnya kayak Mas, Mbak, Pak gitu kan. Cuma banyak bos-bos kita tuh malah nggak mau gitu kalau dipanggil kayak gitu. Kayak mereka ngerasa, gila lu tua banget, lu panggil gue Mbak, lu panggil gue Ibu, lu kira gue umur berapa, kayak lebih kayak gitu loh. Jadi kayak banyak dari mereka malah prefer dipanggil nama langsung. Bahkan kayak sekarang gue manggil grup head gue, jadi kayak grup head tuh berapa lapis ya? 3 lapis di atas gue tuh manggilnya pakai nama gitu. Jadi mungkin itu kali ya, walaupun memang ada strukturnya, ada kayak leveling yang jelas, tapi gap antar level ini sebenarnya nggak tinggi gitu. Mungkin kalau di perusahaan BUMN tuh kayak seniornya tuh dianggapnya kayak gila, senior tinggi banget, terus kayak apa semua kayak punten ya Pak, maaf gitu. Kalau di sini kita santai banget guys, jadi kayak yaudah manggil nama biasa, bisa ngopi bareng, kalau kayak ketemu di lift yaudah ngobrol kayak biasanya kayak gue ngomong sama Adis gitu. Jadi malah kalau kita kayak punten permisi malah dianggapnya kayak ini orang apaan sih kok sopan banget gitu. Jadi santai lah, nggak seserem itu sebenarnya kalau di international banking. Terus mungkin karena international juga apa ya yang gue rasa very forward, lebih apa ya, lebih lari gitu loh dibandingkan mungkin dengan bank yang lain atau mungkin tempat-tempat lain. Jadi kayak karena mungkin kita driven by regional, kayak contohnya di Citi itu kita belum PT, kalau gue boleh speak from my own personal experience, kita kan belum PT, jadi kayak banyak dari project-project kita yang dihandle sama regional langsung, regional Asia Pasifik kita tuh ada di Singapura. Jadi walaupun kita kerja di Indonesia, tapi sehari-hari tuh bisa berkomunikasi sama colleague-colleague kita dari luar negeri gitu. Jadi apa yang ngelatih bahasa Inggris kita juga sih. Jadi kayak chatting gimana pakai bahasa Inggris, terus gimana cara email pakai bahasa Inggris gitu. Yang of course bakal beneficial juga lah kalau kita pindah ke tempat lain. Dan mungkin kalau karir kita bisa aja kan guys, kita suatu saat nanti mungkin kerja di luar negeri, nah itu bisa ngelatih kita juga lah skill-skill yang kita dapat di international bank gitu. Terus mungkin dari gua itu dulu kali ya. Berarti Rizky sama Cica kesannya sama nih ya. Bener-bener kayak nyantai, terus kayak kita nggak perlu yang kayak punten gitu kan. Terus kayaknya lebih asik, lebih yang kayak karena international itu kita lebih istilahnya kita banyak communicate with kayak orang Asia Pasifik juga kan. Kalau di HSBC mungkin di Hong Kong, kalau tadi kata Cica mungkin di Singapura ya Ca ya, headquarter-nya ya. Mungkin kita dengar dulu nih kalau di Stanchart kayak gimana nih. Gimana Len? Oke. Sebenarnya sih culture-nya kalau international bank sama sih kayak yang Cica sama Rizky tadi bilang gitu. Bisa dibilang lebih cenderung lebih fleksi lah dari semuanya gitu. Kayak sebenarnya ya apalagi kalau di bagian kredit analis ya, sebenarnya kita kerja di mana aja tuh bisa gitu. Kerjaan di rumah tuh maksudnya memungkinkan banget gitu. Dan lebih fleksinya karena ya itu sih kayak kita mau site visit atau terus kita meeting sama klien, yaudah kita lanjut kerja di situ ya nggak apa-apa gitu. Kayak maksudnya nggak harus kayak benar-benar ada di kantor. Dan bener kayak Cica tadi bilang kayak lebih santai juga, kayak nggak harus manggil, kecuali yang udah jaraknya kalau udah tua banget ya, kalau di Stanchart kayak masih manggilnya ada Pak lah gitu. Cuman maksudnya kalau yang lainnya tuh maksudnya lebih santai banget gitu. Dan kebetulan emang kalau gue sih nggak ada comparison kerja di local bank ya, tapi kalau menurut cerita-cerita sih emang di situ mungkin lebih kayak birokrasi, lebih kayak gitulah yang kayak tadi Cica juga bilang gitu. Dan so far ya cocok banget sih karena lingkungannya lebih fleksi gitu. Cuman
kalau kerja di yang kayak bank itu kan gede banget ya. Ya emang nggak akan kenal sama semuanya. Kayak dulu zaman intern di kayak oil company gitu kan nggak sebanyak itu ya. Jadi kayak kenal sama semua bagian. Kalau di sini kan kayak kerja barengnya sama pihak-pihak yang kita kerja sama kan, walaupun banyak juga sih. Cuman maksudnya ya nggak semuanya gitu. Kayak misalnya ke HR-nya gitu kan kita nggak deket gitu. Kayak paling kita cuma nanya kalau ada kebutuhan gitu, nggak tahu semuanya. Kalau kayak di company kecil gitu kan bisa lah ngobrol ke semua, bener-bener semua bagian gitu. Ya so far kayak gitu sih. Cuman ya itu sih mungkin tantangan juga tuh kalau kerja dengan banyak orang di perusahaan kayak beda-beda kan. Kita nggak semua kita cocok mungkin kerja sama macam-macam orang. Cuman ya harus dijalanin lah. Kayak kadang juga kalau kita masuk, misalnya baru pindah di suatu bank. Menurut aku kalau di international bank tuh lebih kayak dilepas sih. Kayak kita tanggung jawabnya tuh besar banget gitu. Kayak dilepas kayak kita benar-benar nggak, bukan yang 100% diarahin gitu, tapi kita juga harus pintar-pintar kayak nyari tahu sendiri atau nanya-nanya sendiri, atau kayak bisa aja kita langsung dikasih project gitu, tapi kita sebenarnya masih minim informasi, itu harus kayak kreatif-kreatifannya kita lah untuk kayak bisa menyelesaikannya dengan dari awal sampai akhir gitu, harus nanya-nanya atau misalnya cari di policy sendiri, cari di prosedur sendiri, kayak gitu sih. Lebih kayak agak dilepas juga sih sebenarnya. Jadi harus lebih bisa kreatif juga Iya, ya. harus lebih bisa kreatif banget itu dituntut, Istilahnya tapi kalau jadi kayak zaman sekarang tahan banting. ya, betul, tahan banting, benar-benar. Tapi itu berguna sih buat ke depannya karena ya kalian jadi akan kebiasaan kayak gitu. Itu sisi positifnya sih. Oke, oke. Eh, Menarik sekali nih, teman-teman udah share tentang culture, environment, people, bekerja di international banking itu kayak gimana. Terus boleh nggak sih guys di-share gitu? Kan sekarang kan trennya kan kayaknya anak muda, milenial tuh startup nih. Kalau kalian, apakah ada kepikiran untuk shifting industry atau mungkin lebih comfort sama international banking? Rizky? Mungkin kalau startup enggak ya, udah kapok. Jam work-life balance-nya itu impact, itu kerasa banget waktu di startup. Jadi mungkin untuk pindah ke startup, untuk dalam waktu dekat belum. Tapi apakah untuk industri lain, mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan belum juga. Karena di program HSBC itu ada MT-nya MT. Itu Cica udah bosan tuh kayaknya dengar saya ngomong tuh kalau lagi ngopi, kalau lagi catch up. Ya nih, lagi prepare nih, ini lagi ngobrol sama Mas Arman. Mas Arman tuh orang Indonesia yang udah MT-nya MT di HSBC waktu itu, sampai bela-belain waktu itu ke Thailand buat minta pendapat, minta advice-nya dia. Terus, jadi kalau balik ke pertanyaannya, shifting industries in the near future, I don't think so. Karena saya masih ada goal-goal dan target-target yang saya ingin kejar di bank yang sekarang saya lagi kerjain. Nice talk. Kalau Cica gimana, Cak? Shifting industry? Yes or no? Kalau gue sih, so far pernah apa enggak, of course sebagai milenial pasti pernah ya kepikiran buat cobain lah. Kalau misalnya kayak, oh tuh kayak gimana sih? Apalagi kayak teman-teman semua kan banyak tuh yang kayak, ya memang kerja di startup company gitu. Cuma gue rasa sih, di banking itu menurut gue bukan stepping stone ya, ngomongnya gimana ya? Untuk kalian mulai karir, menurut gue banking adalah tempat yang bagus, dan gue glad pertama kali gue kerja di banking. Kenapa? Karena kita tuh di banking karena mungkin kalau disarankan banyak kan anak-anak muda yang seumuran kita gitu. Bahkan yang mungkin jadi lead-nya tuh ya paling bedanya cuma 1 atau 2 tahun dari kita. Walaupun mungkin mereka punya resume yang bagus ya guys, misalnya kayak sering menang lomba ini, atau mungkin dulu pernah kerja jadi analis di mana. Tapi gue rasa tuh experience itu nggak bakalan bohong gitu. Kalau di bank tuh karena banyak yang senior juga, kita bisa get benefit from advice dan insight yang mereka bisa provide ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mentok, kalau experience gue sekarang, misalnya gue nggak tahu nih gimana cara handle staff. Kalau gue ngomong sama bos gue atau senior gue di kantor, pasti bakal ada orang yang tahu gimana cara nge-solve-nya. Jadi kayak kita bisa benefit learning from these experts gitu, on how to solve real life problems. Menurut gue gitu. Terus yang kedua, benefitnya menurut gue adalah, kalau di bank tuh ada clear career path. Jadi kayak, memang terstruktur, mungkin secara milenial kayak, gue nggak suka struktur. Tapi guys, sebenarnya tuh ada benefitnya loh. Kalau ada struktur tuh, lu ada career journey yang jelas. Kayak, oke, gue sekarang misalnya posisi ini, gue ada goal nih, next-nya gue akan ke step ini, next-nya gue akan ke step ini, dan itu semuanya kayak terkalkulasi dengan jelas.
jenjangnya juga jelas gitu. Jadi lu bisa kayak always have this goal in front of you yang bikin lu mau berusaha tuh setiap harinya gitu. Dan menurut gua career path nggak cuma di banking doang, tapi kalau kita pertama kali misalnya startnya di banking gitu ya, karena kita terekspos with different kinds of people, different kinds of functions gitu. Skill yang lu dapat ini transferable to other industries as well. Kayak contohnya kalau kita kayak tadi ya, misalnya di produk karena kita ngerti dikit marketing, karena kita ngerti dikit kayak financial analysis, kita ngerti projection. Jadi kayak kalau gue pindah ke tempat lain juga gue tahu gitu mainannya ya gitu-gitu aja kan sebenarnya gitu. Dan skill yang kita dapat juga bisa apa ya? Kalau kita pindah karena bank itu adalah salah satu industri yang dipandang esensial di kayak mendukung perekonomian gitu kan ya. Jadi kayak untuk kita pindah industri lain tuh very very flexible, very very possible gitu dibanding kalau lu pertama kali start misalnya di industri lain yang mungkin lebih niche gitu. Lalu of course benefitnya bagus ya guys. Jadi kayak kita kepake banget gitu. Asuransi lah, apa realistis lah ya. Iya, kayak kita tuh nggak takut sakit gitu loh, karena gue tahu kalau gue sakit tinggi lah, nanti gue tinggal ke dokter gigi, yaudah klaim asuransi beres gitu. Oh, terus mungkin satu lagi yang gue berasa banget adalah kalau kerja di bank itu, kita tuh jadi punya mindset yang nabung guys, dibandingin sama tempat-tempat lain. Karena kan secara tiap hari kita itu pasti udah kayak tertanam unconsciously lah, kita harus nabung, harus investasi gitu. Jadi ketika kita mau belanja tuh pasti kayak, wah gila ya kalau gue punya duit segini, kalau gue taruh di mutual fund, kalau gue diemin tahun depan bisa naik 10% gitu. Kalau gue beliin tas misalnya atau gue beliin barang lain, ya udah habis gitu aja gitu. Jadi kayak apa ya, secara conscious karena lingkungan kita seperti itu, investasi, nabung, jadi kitanya juga terekspos dan kitanya juga jadi lebih conscious gimana cara untuk manage finance kita better. Nah, of course bakal kayak efeknya nih sampai bertahun-tahun ke depan, bahkan kalau kita udah punya keluarga sendiri, kita jadi tahu gimana cara manage finance keluarga kita gitu. Itu sih kalau dari gue mungkin. Wow. Berarti bener-bener ya, kayak lo kerja di banking itu bakal malah istilahnya melek investasi lah. Sekarang tuh kan kayaknya generasi muda tuh masih susah banget untuk apa ya, untuk nabung. Mungkin kalau nabung udah kali ya, untuk investasi. Mungkin beberapa generasi muda tuh masih belum tahu kayak produk-produknya banking itu apa aja. Mungkin dikiranya kayak cuman credit card gitu doang kan, padahal sebenarnya ada macam-macam tuh, ada wealth management-nya, terus kita juga punya ORI juga masuk ke banking juga dan segala macam gitu guys. Jadi itu ya Cak ya, lebih melek investasi ya intinya. Ya, kalau sekarang kan gue rasa di Indo mungkin teman-teman yang kayak suka follow account-account financial kayak Joska yang kemarin boleh sebut merek, kayak banyak lah kayak account-account IG yang kayak bahas investasi segala macem gitu. Dan banyak dari mereka juga buka kelas gitu. Lu, oke, gue ajarin lu cara investasi, tapi lu mesti bayar 300.000, lu mesti bayar 500.000. Yeah. Bahkan ini ada kayak satu event nih, kayaknya weekend ini deh. Jadi ini kan gue kayak ngebahas tentang finance gitu loh. Dan itu mahal guys, kayak 600.000 gitu. Terus pas gue baca-baca, gue jadi sadar, gue ngapain? Tadi tuh gue mau ikut, karena ada beberapa yang gue follow, influencer yang gue follow, ngomong di situ kan, jadi kayak penasaran. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ngapain juga ya, kan gue udah tahu gitu loh, karena tiap hari ya gue kerjanya ini. Dunia itu. Ya, gitu. Betul. Jadi kayak kita, apa ya, nggak usah bayar ekstra lah, karena dengan kita ada di dunia banking, kita jadi ngerti gimana cara manage our finances gitu. Bahkan mungkin bisa ngebantu teman-teman yang lain, teman-teman kita yang nggak tahu, ini apa sih? Banyak dari teman-teman gue juga nanya, Cak, kalau gue mau mulai invest tuh investnya kemana gitu. Terus bedanya apa sih reksadana saham sama reksadana bonds kayak gitu-gitu tuh kayak kita udah tahu gitu loh. Jadi lebih gampang buat kita buat bisa berkontribusi lah ke kehidupan orang lain juga. Cie. Tapi bener loh itu kadang people expect kita bisa jelasin as a personal advisor gitu kayak kira-kira kalau invest ini tuh bagus nggak sih? Invest ini bagus ini, which is good gitu buat lo, buat kita, buat Brisky, buat Marlen juga, buat teman-teman yang di banking bahwa akhirnya jadi benar-benar melek investasi itu tadi kan. Oke. Gue mau pindah ke Marlen nih. Len, orang tuh pernah bilang, once lo di banking, lo tahu structure financial statement-nya, lo ngerti end-to-end, apalah istilahnya, everything related to finance, nanti jam ke another industry itu akan lebih gampang gitu. What do you think?
dari industri apa nih maksudnya? Yang benar-benar konteksnya beda banget. Iya, misalnya gini nih, orang kan lu biasa ngerjain semuanya yang related to baca kan, lu dari perspektif banking gitu kan. Akhirnya lo akan apa ya istilahnya akan lebih gampang gitu karena emang nyatanya emang pekerjaan yang sedang lo jalanin itu kan ribet banget kan. Bank itu kan macam-macam kan hitungannya lah, jelimet lah istilahnya kalau orang Iya. bilang gitu. Jadi mungkin benefitnya ketika orang mau pindah industri itu akan lebih mudah buat orang itu gitu. Karena lu sudah biasa melihat yang jelimet tadi itu gitu. Iya. What do you think? Apakah itu akan membuat lo berpikir untuk pindah ke industri lain kah? Atau akan tetap stick pada yang jelimet? Nggak bisa dipungkiri lah bahwa ini semua emang kerjaannya jelimet gitu. Iya. Oke. Nah, pertama-tama untuk ngomong akan pindah industri atau enggak, kalau untuk gue sih dalam waktu dekat mungkin enggak ya. Karena gue juga baru pindah kan. Maksud gue prinsip gue kalaupun gue mau pindah industri, sebenarnya itu nggak apa-apa banget karena pasti benar kata Cica, apapun itu pasti ada ilmu yang bisa kita transfer kan. Karena semuanya itu kita belajar juga gitu. Kalau gue sih tapi asal jangan yang benar beda banget ya industrinya gitu. Masih mirip-mirip lah gitu. Nah, iya menurut gue tips gue kalau mau pindah role atau pindah apapun, pastiin kalian tuh udah gimana ya, udah menguasai atau udah expert lah di role kalian yang sebelumnya gitu. Kayak gue kan sebenarnya gue benar-benar beda banget kan dari kayak risk oversight sekarang credit analyst. Dan menurut gue di sana 5 tahun gue udah cukup menguasai di role gue tersebut. Jadi ketika pindah nanti ada ilmu yang bisa ditransfer gitu. Gue di sini credit analyst, tapi kan gue juga sebagai orang yang lihat dari sisi risk banget. Kayak kontrolnya apa sih, kayak risikonya apa sih kalau kayak gini-gini macam-macam kan. Dia bisa aja ada kayak misalnya klien ini kayak customer-nya kok kayak dikit, bisa aja ada buyer concentration risk atau apapun risk apapun atau kayak foreign FX risk ataupun apapun itu bisa gue ambil karena gue sebelumnya dari orang risk gitu. Jadi kayak pindah industri sih memungkinkan aja, walaupun kalau sekarang gue udah mau waktu deket enggak gitu. Dan yang harus diingat itu tadi kayak harus gue menguasai di bagian gue sekarang dulu, baru gue mungkin misalnya nggak menutup kemungkinan gue akan pindah gitu. Jadi kayak benar-benar harus menguasai, jadi kita tuh dapat ilmunya lengkap gitu, nggak setengah-setengah. Karena kalau kayak tahun atau misalnya kita belum benar-benar menguasai lah, kayak sayang, kayak jadi sia-sia dan nggak nempel gitu apa yang udah kita pelajarin sebelumnya gitu kan. Tapi ya sia-sia sih kayak buang waktu setahun gitu tapi kita sebenarnya belum dapat banget apa yang kita pelajarin sebelumnya gitu sih. Jadi kalau ada kemungkinan sih nggak menutup kemungkinan, bisa aja gitu, tapi ya harus benar expert dan menguasai sih. Expert Gitu. dan menguasai. Oke. Tapi so far belum ada kepikiran pindah belum. Ya. Masih stay di yang jelimet ini ya. Iya. dan itu yang tadi Cica bilang, benefitnya sih kalau dibilang ya dijamin lah gitu kayak mau lah ya. Iya. Dan lagi masa gini kan ya bisa dibilang alhamdulillah dan segalanya aman lah ya, maksudnya semua orang kan justru malah butuh gitu kan kalau ke bank butuh fasilitas dan sebagainya. Gitu sih kalau untuk untuk kedepannya sih ini di bank benar oke banget sih. Oke. Len, the hardest challenge selama di banking, terus gimana lo bisa adapt day to day, apalagi lo pindah dari role yang berbeda tadi yang kayak lo jelasin. Mungkin bisa di-share sedikit. Oke. Nah, pertama-tama kalau challenge tuh pasti kalau kita pindah tempat baru adaptasinya itu ya. Itu tantangan terbesar juga sih. Gimana kita adaptasi tapi di satu sisi kita harus manage ekspektasi orang gitu. Kan pasti orang mikirnya kita udah harus bisa jalan lah, tapi kan sebenarnya nggak gitunya kan. Nggak segampang itu kan. Jadi kita, ya itu tantangan sih, kita harus benar-benar gimana cara menghadapinya, ya mungkin jangan malu bertanya gitu, dan tetap berusaha sih, tetap ada usahanya juga cari tahu sendiri, atau kayak baca-baca terus gitu, atau kayak apapun lah, browsing, atau apapun kan sekarang sebenarnya bisa dipelajari dari mana aja kan, kayak apapun itu bisa dipelajari gitu, dan itu satu adaptasinya ya, dan dengan manage ekspektasi orang gitu ketika kita baru pindah. Kedua, mungkin di bank kan kerja samanya banyak banget sama orang-orang. Tadi yang kayak aku udah pernah mention sih, gimana cara kita bisa kerja dengan masing-masing orang yang sifatnya berbeda-beda, ekspektasi berbeda-beda, tapi kita tetap bisa achieve gitu, bisa menjalani dengan baik gitu. Cross function juga kali ya? Iya, cross function banget gitu. Kita kerja sama macam-macam gitu. Ya, itu tantangan juga sih, maksudnya. Tapi ya jangan menyerah aja gitu. Kita kalau perlu kita juga harus bisa
hafal gitu, ini orangnya gimana sih, dia maunya apa sih ya, kita harus bisa memuaskan apa kemauan dia gitu. Kayak misalnya gue kerja sama credit approver gitu, ya dia maunya minta macam-macam gitu, tapi ya karena kita udah tahu dia kayak gimana, di awal-awal pasti tantangan kan buat kita, di awal-awal pasti challenge, tapi lama-lama pasti kita bisa bisa menyesuaikan dengan keinginan dia gitu sih. Ya itu, terus apalagi ya, Biggest challenge. kadang di bank itu suka perubahan yang dadak sih, kayak banyak macam-macam perubahan, tapi di satu sisi sebenarnya kita belum terbiasa dengan apa yang udah ada sebelumnya, tiba-tiba berubah lagi, kayak apapun itulah misalnya. Jadi kayak harus terbiasa dengan berbagai macam perubahan yang ada sih. Terus Perubahan tuh deadline yang maksudnya, suka maksudnya perubahan, antar kayak struktur. misalnya ya Oh, ya restructuring itu banyak banget sih kalau di bank. Iya kan, kayak tiba-tiba divisi ini gabung lah, melebur, kayak itu kan ntar beda lagi culture-nya dan sebagainya. Atau misalnya even yang benar-benar hal detail, misalnya perubahan policy gitu. Sedangkan kita yang sebelumnya aja belum terlalu familiar nih, tapi kita udah berubah lagi. Kan kalau Sancat kan sebenarnya masih di-driven dari grup juga kan, sama kayak tadi City gitu kan, belum PT juga. Jadi kayak banyak banget perubahan-perubahan kayak gitu dari grup gitu misalnya. Ada yang bikin lebih simpel, ada juga yang malah bikin gak lebih simpel, itu kan tantangannya. Gitu. Sama yang terakhir paling kayak deadline yang nggak jelas dan nggak menentu sih. Itu sering banget ditemui, kayak misalnya ada pekerjaan yang emang udah sesuai emang udah job desk kita, tapi banyak banget pekerjaan ad hoc. Udah gitu deadline-nya juga kayak nggak jelas gitu. Itu kayak harus bisa pintar-pintar manage waktu sih kalau kayak gitu. manage Dan waktu. manage waktu itu dipelajarinnya ya dengan pengalaman sih. Dengan kalian terjun langsung gitu baru bisa kerasa. Membiasakan Gitu. diri, adapt, kemudian belajar terus, jangan gampang menyerah ya berarti ya, Len. Betul, betul. Penting banget itu. Ya itu bisa dipelajari seiring dengan kalian terjun langsung sih dalam pekerjaannya. Dan kayak apapun itu, misalnya tantangan terbesar apapun, jangan mikir itu kayak dari sisi negatif, ya mikir itu sebagai selalu pembelajaran kayak gitu. Karena ya dari situ kalian jadi kayak bisa memetik suatu hasil yang baru kan, yang bagus buat karir kalian, jenjang karir kalian juga ke depannya. Itu. Oke. Kalau dari Briski gimana, Bris? Mirip sih sama Teteh Marlen tuh. Jadi kalau kerja sama orang tuh karakternya tuh banyak banget. Kalau saya sih dua-duanya berhubungannya sama orang sih. Pertama kerja secara horizontal sama teman-teman di kantor, sama yang kedua tuh nasabah. Cuman saya mungkin cerita dulu yang karyawan sih. Jadi ada momen di mana saya tuh waktu rotasi kedua nih agak unik. Jadi tuh ada gosip yang muter, katanya tuh orang MT nggak boleh ditemenin. Itu gosip teraneh tuh. Jadi saya sama teman saya Joshua waktu itu nggak ada yang nemenin. Jadi makan siang sendiri, terus kalau misalnya ngajakin ngerokok waktu itu juga jauh-jauhan, saya jadi bingung nih gimana caranya ya. Jadi disitulah kreativitas kita tuh mesti diasah. Jadi taktiknya saya waktu itu semuanya pada suka Hot Wheels di lantai itu. Jadi supaya bisa ngobrol, saya bawa Hot Wheels, saya taruh di meja. Jadi nanti ada yang mulai ngajak ngobrol. Pas mulai ngajak ngobrol, saya ngelihat ada yang pakai gelang LA Lakers. Lu main basket bro? Gue mau dong ikutan. Lu main basket? Iya dong, kan gue tinggi. Padahal sih gue nggak main basket, cuman so asik aja waktu itu. Nah dari situ, begitu kita udah mulai bisa deketin orang lewat hobinya dan lain-lain, baru akhirnya anget. Dan sampai sekarang nih, sampai detik ini, walaupun udah nggak ada hubungannya dengan departemen itu tuh masih keep in contact. Jadi lebaran, ulang tahun, selalu ngobrol. Jadi itu sih tantangan terbesarnya tuh cara deketin orang, karena ada orang yang memang profesional, sama kadang-kadang yang agak personal. Jadi kita harus jago. Dan yang kedua tuh nasabah tuh tantangan terbesar buat saya, karena sayings-nya customer is king. Jadi mereka salah aja bener, apalagi bener gitu kan. Jadi waktu itu kalau boleh sharing pengalaman, ada satu nasabah pas saya lagi di marketing, di emailnya saya bilang, Anda memenangkan kompetisi lampaui batas ambisimu, kita akan telepon Anda minggu depan. Kita udah bilang tuh, you win, we'll call you next week. Tapi dia ke cabang marah-marah. Ini nggak ada kejelasan. Saya mau masukin ke Kompas. Nah begitu bank kita dengar mau di raise reputational risk, langsung panik kan. Jadi tuh nasabah tuh unik lah. Jadi ada yang bahasa Jawanya gendeng, ada yang normal-normal aja, ada yang kooperatif.
Jadi kita mesti bisa mengadaptasi diri kita, mengkondisikan lah pelayanan kita terhadap nasabah. Karena customer is king and that is true. Tanpa nasabah, ya benefit-benefit yang tadi Kica bilang sama Marlene bilang tuh nggak akan ada ke dompet kita dan ke rekening-rekening pundi-pundi amal kita. Jadi dua itu sih. Oke. Jadi intinya lo mengalami obstacle nggak cuma dari sisi internal doang ya, Bris ya. Nah, Jadi betul. juga dari nasabah juga macam-macam. Jadi kemampuan lo untuk menghadapi orang juga harus, ya istilahnya harus belajar day to day, tetap harus lah ya. Tapi so far aman, seneng. Siap, aman, terkendali, dan bahagia. Oke. Cak, kalau lo gimana, Cak? Challenge selama kerja di banking, terus how you adapt from day to day? Kalau gue mungkin yang gue inget, yang mungkin gue bisa share, dulu gue pernah juga kayak, intinya kita lagi develop campaign buat salah satu segmen baru di company lama. Segmen kayak intinya buat anak-anak muda. Pokoknya adalah, kayaknya gue nggak bisa share terlalu baik juga, tapi intinya kita lagi, ada produk baru yang kita mau develop gitu. Terus waktu itu gue lagi di Markom, gue lagi di marketing, dan mesti present ke salah satu bos group head untuk produk ini gitu. Nah kebetulan waktu itu memang si bos ini terkenal pinter banget lah, tapi orangnya agak keras dan agak-agak nyeleneh gitu. Nah jadi kita udah beberapa kali udah beberapa kali meeting segala macem, konsep ini udah jadi kayak bener-bener udah tinggal cetak, tapi kita butuh tinggal tanda tangan terakhir dia aja nih. Kebetulan waktu itu bos gue lagi cuti kan, jadi kayak karena mepet, jadi gue pikir ya udahlah, habis mau gimana lagi kalau dia nggak tanda tangan nggak jalan. Jadi akhirnya gue maju sendiri tuh. Nah salah gue waktu itu adalah gue nggak mencari support lain, support orang yang mungkin bisa backup gue yang lebih senior. Jadi kayak gue langsung jalan aja ke dia waktu itu. Nah pada saat itu gue nggak tahu, mungkin moodnya lagi jelek atau gimana, mungkin dia sakit perut atau lagi, gue nggak tahu lah. Intinya dia nge-reject ide itu guys. Jadi kayak padahal udah kayak berbulan-bulan kita udah melalui prosesnya, dari kayak mulai marketing research, udah kayak produk pokoknya segala macam tuh udahlah, dan dia juga selalu di-involve di meetingnya. Tapi tiba-tiba dia langsung nolak, dan dia langsung minta kita ganti semuanya totally berbeda. Nah pada saat itu gue kayak shock banget, karena ini kan kayak bener-bener keringat kita gitu kan for the last few months gitu, tapi bisa ganti gitu aja. Nah, yaudah pada saat itu karena gue nggak tahu mau gimana lagi, dan kita juga udah berusaha gitu ya untuk kayak convince dia dengan cara kita, cuma gue rasa mungkin dia ada pertimbangan lain lah, secara dia lebih senior dan mungkin dia lebih expert dari kita. Jadi kayak kita coba take a step back dulu, lalu gue coba eskalasi juga ke manajer gue, dan setelah itu kita revisi, maksudnya kita kasih kejelasan lebih lah kenapa ini nggak bisa diganti dan so on and so forth gitu. Nah, mungkin yang gue bisa belajar dari situ adalah kita sebagai anak yang baru join lah ke satu company, pasti kita selalu mau melakukan yang terbaik kan. Kayak kita mau perform, kita mau dipandang sebagai reliable, dan kita mau give the best gitu. Tapi ada saatnya kita mesti tahu kapan untuk eskalasi sih ke manajer kita gitu. Memang kita harus try to solve our own problems dulu, kayak jangan dikit-dikit ngupdate, tapi kayak coba untuk solve the problem dulu sebelum kita eskalasi. Tetapi harus tahu kapan saatnya, mesti pintar-pintar ngebaca nih, kira-kira kalau gue jalan, gue mentok, ya gue nggak apa-apa kalau kita involve manajer kita gitu. Banyak-banyak bertanya, banyak-banyak untuk ngebaca situasi ya, kira-kira kapan kita butuh push lebih gitu dari bos kita. Dan mungkin gue belajar juga untuk untuk lebih ngelihat perspektif orang itu. Mungkin pertama-tama kan pasti bete-nya adalah, gila, gue udah kerjain ini gitu kan, maksudnya kayak akan ada temptation buat take it personally gitu. Cuma in every situation pasti banyak banget lah challenge yang mungkin Marlin sama Bersih juga hadapin sehari-hari. Yang kita yang gue dapat adalah jangan panik dulu, coba tenangin diri sendiri dulu. Mau itu berdoa kayak, mau itu bernafas, mau itu minum lah atau apapun, intinya tenangin diri sendiri dulu, karena pasti bakal ada solusinya gitu. Pasti lu kalau lu bisa mikir jernih dulu, lu take step by step, pasti bakal ada jalan dan solusinya. Biasanya sih kayak gitu. Terus mungkin yang gue belajar juga, kalau pasti banyak juga lah, karena kita banyak ngobrol sama orang di luar tim kita juga, mungkin banyak gesekan ya, mungkin bakal ada gesekan lah antara satu departemen dengan departemen lain. Kayak misalnya
produk sama markom gitu kan kita sangat bergantung nih to each other gitu. Kalau ada kesalahan yang pasti lah bakal ada kesalahan terjadi, yang gue belajar adalah coba untuk jangan blame other people gitu, jangan salahin orang langsung, jangan jadiin orang sebagai tameng lu gitu. Mungkin pada saat itu lu bakal menang kayak, oke, bos gue tahu gue nggak salah nih, salahnya semuanya di dia. Tapi yang gue perhatiin ya dengan kasus-kasus yang udah pernah gue perhatiin sebelumnya, memang saat itu lu mungkin menang ya, kayak lu aman, tapi in the long run lu hurt gitu guys, lu udah lu merusak relationship lu sama orang itu yang lu bakal kerja bareng juga, dan lu kayak mentarnish reputasi lu gitu di kerjaan lu. Mungkin bos tuh jadi ngeliat, oh nih orang kok kayak gini, atau mungkin kolega-kolega lain jadi ngeliat, oh kok lo kayak gini. Dan itu yang gue belajar, relationship management tuh penting banget kalau lu kerja di bank, dan mungkin di industri lain juga lah ya. Kayak try to always keep a collaborative mind, jangan sampai lu nge-blame other people for the mistake gitu. Coba untuk cari cara di mana semuanya bisa win gitu, dan nggak ada yang bakal ketinggalan, nggak ada yang bakal jatuh sendiri gitu sih mungkin yang gue pelajarin. Wow, deep talk dari Cica nih. Berarti bisa disimpulin kayak dari Marlem, dari Brisky, dan dari Cica juga bahwa kalian sangat perlu sekali ya soft skill itu buat kita. How to manage people, how to talk with others, how to understand satu sama lain gitu. Kayak emang komunikasi itu berarti lebih penting ya, Cak ya, dalam sehari-hari untuk adapt di, kayaknya sih nggak cuma di banking ya, di industri apapun itu kan. So, mungkin boleh nggak sih dikasih lokasi ke kita semua nih, buat apalagi buat teman-teman fresh grade, kualifikasi apa yang bisa teman-teman fresh grade itu improve supaya bisa fit the job market. Ini ngomongin soal banking atau kayak job market? Maybe kita specifically banking aja. Mungkin kalau gue, soft skill menurut gue penting. Tetap ya, maksudnya soft skill tetap penting di banking maupun industri manapun. Attitude untuk grow sih. Attitude buat kayak lebih grow, dan itu lu bisa show-nya dari apa? Pas lu apply kerja, lu bisa show dari sekarang mungkin yang masih pada student, joinlah klub-klub organisasi seperti ini gitu, seperti PPI gitu ya, di university masing-masing. Coba buat join clubs, coba buat dapat role yang kayak kakak Adis lah gitu, yang benar-benar berkontribusi gitu terhadap organisasinya. Nah di sana nanti lu bisa dapat skill yang nanti lu bisa transfer kemana aja lu pergi. Dan juga ya lumayan bonus lah ya, nanti kan bisa tulis di CV gitu kan, pernah menjabat sebagai apa-apa gitu. Nah ini bakal kayak increase competitive advantage lu banget ketika nanti lu apply kerja gitu. Terus mungkin buat gue, karena kita nih zaman sekarang kan data tuh penting banget ya guys, jadi mesti ada data analysis skill sih, kayak knowledge how to work with data gitu. Kalau gue bisa look back, yang gue nyesel adalah kenapa gue dulu nggak pelajarin Excel guys, karena Excel tuh penting banget, menurut gue data management tuh penting banget, be it Excel, Tableau, SAS gitu ya. Menurut gue penting banget gimana cara kita bisa ngerti data dan drive action ya, apa yang mesti dilakukan dari data tersebut. Jadi kalau sekarang teman-teman lagi kerja, banyak free time, ini aja ambil course kayak buat Excel, kayak pivot lah, terus kayak filter yang basic-basic, itu bakal nambah competitive advantage banget pada saat kalian udah on the job. Terus juga sering-sering ambil mungkin online class kali ya, di Coursera, Udemy kan sekarang udah banyak tuh. Coba aja cari-cari kayak financial analysis atau kayak financial projection, itu kayak basic skill yang menurut gue penting banget sih. Jadi kayak mungkin data management, financial analysis, dan financial projection. Kalau kalian ada minat di yang kreatif juga mungkin bisa belajar tentang kayak marketing lah ya, marketing campaign management. Oh, mungkin satu tips tambahan. Kalau pas kalian apply kerja, ini aja, coba be mindful of your online presence, guys. Jadi kayak, kalau kita lagi apply, pasti kan pada saat kalian udah mau di funnel, kayak misalnya dari berapa kandidat udah ada beberapa nih shortlist, pasti yang HR akan lakuin tuh adalah HR bakal Google nama lu gitu loh. At least kayak buat tahu lu tuh orangnya kayak gimana. Jadi maintain aja online presence lu
profesional. Jadi kayak misalnya LinkedIn, make sure LinkedIn-nya terupdate gitu pada saat lu cari kerja. Terus kalau di Instagram atau Facebook ada foto yang aneh-aneh yang aib-aib zaman dulu. Kalau nggak mau dihapus nggak apa-apa, cuma di private aja guys. Jadi maksudnya at least jangan sampai personal life lu menghinder career life lu, kayak gitu-gitu sih. Itu kalau dari saya. Wah, bener-bener berarti ya apa aja dari soft skill, data analysis, terus sosial media juga dijaga supaya nggak bikin apa ya istilahnya supaya nggak tiba-tiba HR ini apa namanya tiba-tiba HR lagi search nama lo terus tiba-tiba muncul misal Cica marah-marah gitu kan. Jangan sampai kan ya Cica marah-marah di blog gitu. Thanks loh Cica buat informasinya. Kalau dari Marlen gimana Len? Untuk kira-kira apa sih kualifikasi fresh graduate yang bisa di-improve to fit the job market? Especially di banking ya. Oke. Ya kayak tadi Cica bilang sih, soft skill penting banget ya. Selain hard skill kan pasti kalian udah punya dong. Kalian udah lulus kuliah, pasti kan kalian ada ilmu yang kalian dapat. Tapi soft skill itu penting banget sih, benar-benar penting banget. Karena kalau masuk dunia kerja tuh akan semuanya kan dipelajari dari awal gitu. Kan teori kan belum tentu sama yang apa yang akan kita aplikasikan gitu. Jadi kayak semuanya tuh benar-benar bisa dipelajari, benar-benar semua bisa dipelajari. Tapi soft skill itu penting banget. Kayak misalnya kalau aku boleh kasih beberapa soft skill yang penting menurut aku ada 5. Yang pertama kayak keinginan untuk belajar, itu penting banget. Kayak keinginan untuk belajar dan cepat belajar, fast learning gitu. Apalagi kalau untuk fresh grad ya. Jadi kalian jangan cuman terfokus pada apa yang diajarin, cuman kalian bisa cari-cari ilmu yang lebih lagi dengan baca-baca policy dan prosedur gitu. Jadi ada keinginan untuk belajar itu bikin jadi modal kalian untuk bisa lebih berkembang, lebih cepat dan mungkin di jenjang karir lebih bagus gitu. Mungkin kalian akan lebih cepat dipromosi dan sebagainya. Terus yang kedua kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan baik gitu. Karena kita kerjanya di bank nggak individual, nggak sendiri. Jadi harus bisa bekerja sama dengan baik gitu, jangan cuma mau menonjol sendiri, tapi kita kasih kesempatan buat orang juga untuk bisa kita kolaborasi gitu, dan jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide juga sih. Jadi untuk bisa kita diskusiin dan membentuk suatu hasil yang lebih bagus lah. Terus yang ketiga, kegigihan itu penting banget. Kayak kalau misalnya tadi kita menemukan tantangan-tantangan, jadi jangan nyerah gitu. Kita selalu pikir dari sisi positifnya dan pakai itu sebagai pelajaran buat kalian gitu. Jadi gigi itu penting banget soalnya kayak pasti banyak lah yang kayak aku pun ada temen yang kayak misalnya baru mulai kerja baru 3 bulan kayak ada suatu masalah menyerah gitu langsung kayak mau resign. Nah, padahal nggak gitu. Itu justru buat kalian belajar, buat kalian lebih terbuka lagi gimana sih dunia kerja sebenarnya gitu. Pasti banyak banget deh hal-hal yang kalian kaget gitu. Pasti banyak banget. Cuman ya harus dijalani dan itu serunya sih mungkin itu menariknya. Itu ketiga. Keempat itu tadi kemampuan berkomunikasi dengan baik itu penting banget kayak yang tadi saya bilang. Karena kita lagi-lagi kerjanya nggak sendiri kan. Jadi kita gimana kita berkomunikasi, gimana kita menyampaikan sesuatu itu penting banget gitu. Kayak kita kan juga pasti ada aja, misalnya kita nanti melakukan suatu presentasi gitu. Itu kemampuan berkomunikasi itu sangat dituntut juga, itu penting juga gitu. Terus yang terakhir, kalau dari aku, extra mile. Itu penting juga sih, be creative, extra mile. Itu jadi kayak ibaratnya kalau kalian misalnya dikasih kerjaan A, kalau bisa jangan ngerjain A doang, tapi kerjain A, B, A, B, C, A, B, C, D, dan sebagainya gitu. Kalau kalian bisa extra mile, pasti kalian juga jenjang karirnya lebih cepat, lebih bagus. Kalian bisa, nggak di situ-situ aja, tapi kalian bisa berkembang. Dan jangan kayak mikir kayak, itu kan bukan kerjaan gue, itu kerjaan dia. Jangan kayak gitu, jangan kayak mikir kayak gitu. Cuman kalau emang kalian dikasih tanggung jawab untuk lebih, kerjain aja. Jangan kayak pilih-pilih, itu bukan kerjaan gue, itu kerjaan dia. Jangan kayak gitu, kalian kerjain aja, kalian extra mile. Nanti pasti akan ada hasilnya kok, percaya deh. Karena aku pun mengalami sendiri kayak gitu. Gitu. Extra. Itu sih. Yes. Thank you Marlen. Mungkin kita langsung ke Briski aja ya untuk menyingkat waktu. Bris, kualifikasi fresh grade yang bisa di-improve? Kayaknya sih Cica dan Marlen udah menjelaskan semuanya. Cuman mungkin ada satu hal yang bisa saya tambahin, mungkin research. Jadi research itu sangat penting. Jadi kalau bisa, waktu datang interview, you've done your research about the bank that you're applying to. Jadi kalau boleh saya interview HSBC, pertanyaan pertama waktu itu dari
back then jadi bos saya, Mas Henry Budiman, dia nanya, what's the latest news that you heard about HSBC Name 3? Jadi kebetulan kalau nggak salah waktu itu HSBC Brunei tutup, habis itu HSBC lagi ada Global Graduate Program itu yang program saya sama Cica baru buka tahun itu, sama satu lagi ada dispute dengan serikat pekerja. Itu yang pertama. Jadi riset banknya semaksimal mungkin, selain banknya, cara banknya bekerja juga. Karena kadang-kadang tuh pas di interview suka ditanya, kenapa sih suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibanding suku bunga di Jepang misalnya? Atau menurut kamu UKM yang unbankable worth it nggak di-pursue? Jadi tuh kalau bisa knowledge kita jangan cuman textbook aja, kalau bisa yang industrinya itu. Sama terakhir, ini mungkin key differential, kalau kita lagi mau apply misalnya Citibank MT, BTPN MT, apa HSBC MT, gunakan LinkedIn untuk approach orang-orangnya. Jadi yang lagi programnya, apa selesai programnya, sampai di LinkedIn, add connection, atau email credit message, bilang, halo Cica misalnya, saya mau daftar HSBC MT apa Citibank MT, kebetulan you're in the Citibank, would you mind to grab some quick coffee? Dengan kita kayak gitu kan pasti kan udah ada sharing, kita kenal koneksi baru, dan waktu kita interview kita bisa bilang, karena kadang-kadang tuh suka ditanya, what have you done specifically to show your interest to work for our company? Itu kan rada berat tuh pertanyaan interviewnya. Jadi kalau misalnya kita datang bilang, I've done my research, I know about this and that, I've reached out to Jessica or I reached out to Marlene, and we had a quick coffee to know that you're doing blah 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 blah. Tapi jangan sampai informasi sensitif yang disebut ya. Tapi dari situ aja tuh udah kelihatan bahwa oh ini anak dari nggak tahu apa-apa soal banking, dia riset, dia ambil coursesnya yang tadi Cica bilang, dia tunjukin ekstramal dan lain-lain, itu akan jadi key differential teman-teman waktu apply di banking industry. Wow, research. Berarti harus berani ya. Zaman sekarang juga harus berani untuk reach out ke orang untuk bilang bahwa lo interest di program ini itu untuk cari tahu. You'll be surprised deh, itu orang tuh helpful banget in general. Jadi yang saya bilang tadi dari awal, yang MT-nya MT HSBC, saya email 20 orang yang lagi di program itu, dan 20-20-nya bales dan bilang oke, let's have a coffee, ada yang video chat. Jadi bahkan waktu saya lagi ke Thailand sebelum masa pandemik, saya sempat mampir ke apartemennya, bahkan dikasih tips waktu daftar nanti gimana, tantangannya apa dan lain-lain. Jadi waktu insya Allah nanti saya interview untuk yang MT-nya MT ini, pandangan saya holistik. Jadi saya ingin sharing ke teman-teman yang lagi join di sini, kalau bisa gunakan itu, reach out to LinkedIn. Kalau nggak dibalas, biarin aja, cari yang lain. Pasti dibantuin kok. Yang penting berani dulu ya, ada kemauan dulu ya. Bris, lu mau share sedikit mungkin ya? Ada. Ini gue share screen apa gimana nih? Oh, mungkin dari host aja bisa di share screen PPT-nya Briski. Oke, ini PPT-nya nggak pakai fancy artwork di belakangnya. Ini let's just keep it simple. Yang penting kontennya. Oke, next slide. Jadi ini ada 4 konten yang ingin saya sharing. Untuk ini fokusnya kalau teman-teman mau daftar MT ya. Jadi ini saya mau kasih sneak peek terlebih dahulu, dan nanti kalau misalnya mau bilang, Bris, gue pengen belajar ini dong, gue pengen belajar itu, bisa hubungi Kakak Adis untuk dibuatkan sesi PPI Newcastle berikutnya. Oke, let's go next. Nah, ini ada mitos dan fakta. Tadi mungkin udah sempat kesinggung juga. Jadi yang pertama nih mitos, nggak pernah ada banking exposure, nggak punya kesempatan masuk, ini nggak sama sekali. Sebenarnya yang penting tadi yang kita ada tekankan, organizational experience dan working experience, itu yang lebih penting. Karena saya juga, dari saya pribadi dan juga Cica, sebelum join HSBC, kita berdua nggak ada yang di banking sama sekali. Walaupun bachelor kita fokusnya di ekonomi. Jadi, do internships, get involved, get yourself out there, itu yang pertama. Yang kedua, wah kalau misalnya gue jurusan arsitek, gue jurusan biologi, gue jurusan kimia, udahlah gue done. Ini mungkin untuk beberapa program iya, karena mungkin kayak contohnya di misalnya global banking gitu, di beberapa bank specific finance or accounting graduate, nah there's something you can do about it. Cuman kalau yang retail banking atau nanti mungkin yang marketing itu biasanya lebih fleksibel selama requirement GPA-nya itu memenuhi. Pasti kaget deh begitu masuk ke bank, terus ngobrol-ngobrol. Dulu ngambil kuliah apa, Mas? Dulu ngambil kuliah apa, Mbak? Itu ada yang biologi, mikrobiologi, ada yang robotik, wah gila deh. You'll be surprised. Dan yang terakhir,
ada masuk ke bank tuh yang program MT tuh competition-nya intense. This is true. Kebanyakan kalau nanya-nanya temen gitu ya, saya ada temen di BTPN, lu saingan lu berapa sih bro, dan yang masuk berapa? Di HSBC itu 1.000 untuk 6 kursi. Kalau di BTPN itu 10.000 untuk 11 kursi. Jadi, nah di situ tuh bisa kebayang ya teman-teman intensnya seperti apa untuk daftar program MT. Oke, next slide. Nah ini common prosesnya tuh kurang lebih seperti ini nih. Jadi yang pertama expression of interest dulu. CV-nya kita, cover letter-nya kita, nanti suka ada essay. Dan essay-nya ini macam-macam. Biasanya nih essay-nya tuh mengikuti misi atau karakteristik banknya. Kalau di HSBC, itu essay-nya kalau nggak salah lebih ke personal quality yang kapan lo menggunakan integritas lo terakhir, kapan lo terakhir menantang tanda kutip di authority atau apa. Jadi ini menunjukin proaktivitas kita. Kalau di BTPN, essay-nya lebih ke arah kapan Anda terakhir berbuat baik untuk komunitas terdekat Anda. Karena BTPN kan fokusnya kan community banking. Jadi itu nanti essay-nya bisa dikondisikan lah. Berikutnya interview. Nah, pas saya cari interview, ada 2, behavioral, nama situational, dan berikutnya group discussion. Nah, ini yang agak-agak intens nih. Saya, Cica, sama satu lagi, siapa tuh, Ca, namanya? Lupa namanya. Jacinta, ya, kita bertiga, itu lumayan intens tuh, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Break-nya cuma makan siang doang. Itu tuh kita case study, kita presentasi, kita debat, kita nego. Dan yang terakhir tuh panel interview. Kita punya ide, dan business user ini yang akan memberikan penilaian terhadap kita. Jadi tuh yang datang tuh level-levelnya tuh SVP. Mungkin kalau di tentara, biar gambarnya kelihatan nih, yang asas kita tuh jenderal-jenderal semua, bintang 3, bintang 4 semua. Begitu udah selesai, baru deh kita health check, habis health check kita tanda tangan kontrak. Oke, next slide. Nah, ini preparing-nya, left to the right, ya, riset dulu company-nya, pakai Google News. Habis itu coba cari tahu, karena habis interview itu kan suka ditanya, do you have any question for us? Nah, kalau kita menanyakan hal terbaru, itu pasti kan akan menarik. Jadi kalau misalnya lagi apply di Digibank misalnya, terus apa DBS, ada pertanyaan nggak buat kita? Nanti Anda nanya, iya saya ngelihat Digibank baru bikin kartu kredit ini penjualannya gimana ya sejauh ini? Dan apa yang bisa saya bantu? Nah, itu tuh akan jadi tambahan plus. Dan cari tahu banking trend, jangan cuman, karena gue play di BES, gue full di BES, gue nggak ngerti bank-bank lain. Kalau bisa juga belajar-belajar bank-bank kompetitor, jadi begitu didiskusi soal competition bank, kita bisa jawab juga. Dan juga bagaimana cara bank itu bekerja, basic-nya aja, funding, lending. Di YouTube banyak kok. Terus second stage, di-prepare, interview questions. Mungkin ini kalau misalnya mau di-deep dive, sama Kakak Adis bisa dibuatkan sesi PPI berikutnya. Dan siapin good suit or batik, depending on the bank. Dan waktu lagi practice speaking, practice presenting, depan kaca, dan tips yang lagi nih, learn about case studies, karena banyak case-case interview di FGD dan lain-lain itu tuh real case. Jadi kalau kita udah aware, ini gue pernah baca nih di Harvard Business Review, case-case model begini, solusinya ini, nanti lo bisa mengkondisikan untuk menjawabnya seperti ini. Terus yang kedua, body language itu penting, karena 60% communication itu through body language. Kalau misalnya pas interview tangan kita begini, terus agak nunduk kaku, itu speaks a lot of volume of your confidence. Dan apply jangan satu bank aja, mesti banyak. Mungkin kalau prinsipnya, ya don't put all your eggs in one basket, begitu nggak dapet langsung down, tapi kalau misalnya telur kita di banyak keranjang dan ada yang pecah satu, kita masih ada yang lain. Dan nggak semua pekerjaan itu di-post di LinkedIn job search. Kadang-kadang ada di campus board, ada di website-nya mereka sendiri, di Glassdoor. Jadi jangan gunakan LinkedIn aja. Try to do as much as research as you can. Oke, next one. Nah, ini saya udah ada beberapa useful resource yang bisa dibuka. Tapi ini buku-buku yang menurut saya penting ya. Untuk perfect interview, apa yang harus diomongin. Nanti untuk presentation skill, bagaimana, dan untuk bikin cover letter, resume, dan juga nih case in point ini sebenarnya buku untuk masuk consulting, tapi ini mungkin bisa teman-teman baca juga, supaya prepare waktu ditanya-tanya pertanyaan-pertanyaan
trivial kayak misalnya nih, ada berapa sepeda Brompton di Jakarta. Nah, itu kan butuh structural thinking tuh. Nah, itu tuh di case in point nih nanti dikasih tips-tipsnya. And ada lagi nggak sih di sini? Kayaknya masih ada deh. Oh, that's about it. Oke, Kak Adis, sekian. Wah, PPT-nya nanti mungkin kita juga bisa share sih kalau misalnya teman-teman di sini emang butuh, mungkin nanti dari PP Newcastle bakal provide untuk PowerPoint dari Brisky yang sangat berguna buat kita semua nih. Thank you ya, Bris, untuk sesinya. Mungkin terakhir kita langsung ke sesi pertanyaan aja kali ya, karena ini untuk udah mau 1,5 jam kita. Jadi sebenarnya kalau gue baca-baca pertanyaan di sini tuh sebenarnya udah di-cover sama teman-teman semua di sini, mulai dari kayak persyaratan masuk banking, terus kenapa pembicara lebih memilih international banking rather than bank yang lokal, terus kemudian untuk fresh grade itu seperti apa. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang belum kejawab nih soal work-life balance. Mungkin boleh nih, Saras, dari Nimade Sarastri Widiani. Mungkin boleh nyalain suaranya atau videonya, Saras. Bisa nanya langsung ke masing-masing pembicara. Ras? Masih ada nggak nih orangnya? Masih. Oh, masih ada. Mungkin gimana, Ras? Langsung aja pertanyaannya. Ya, mau nanya sih ke semua pembicara untuk culture life and work balance-nya di international banking itu gimana sih? Biar jadi gambaran aja kalau nanti akan berkecimpung ke dunia ini. That's a good question, Saras. Jadi kalau boleh sharing, work-life balance itu kan tergantung karena orang tuh di stresnya tuh beda-beda. Kalau di kasusnya saya tuh, saya selalu ngomong sama bos saya bilang, saya senang CrossFit. Jadi saya melampiaskan stres saya tuh di CrossFit lah, physical activity, olahraga. Dan kebetulan sangat amat nyaman sekali di atas gedung kantor kita tuh ada tempat fitness. Dan itu tuh kelasnya tuh setiap jam 6 sama jam 7. Nah, jadi tuh saya bilang ke bos saya, boleh nggak kalau misalnya saya mau try to squeeze in, saya pulang tuh setiap jam 5:30 saya udah out. Kalau misalnya perlu saya balik lagi habis fitness, nggak apa-apa, tapi I really need to distress. Dan untungnya bos saya sangat pengertian, dan jauh sebelum masa-masa pandemi ini, flexi hour juga udah diterapkan, dan working from home juga waktu itu udah di-encourage, udah mulai. Dan akhirnya, jadi saya setiap weekdays tuh, saya bisa mengkondisikan, oh ya udah deh gue datang lebih pagi deh, supaya gue bisa pulang lebih cepat. Atau sebaliknya, ya udah deh, pulangnya yang malaman aja deh, tapi masuknya agak siang, karena malamnya mau ada acara reuni misalnya. Jadi, sekali lagi untuk work-life balance di international banking, tergantung banknya, dan juga tergantung bosnya. Karena waktu saya rotasi 4 kali ini, ada beberapa rotasi yang memang bosnya nggak peduli. Ya pokoknya gue mau meeting jam 7 malam, jam 7 malam. Lu mau makan dulu di bawah, makan STLR atau apa, terserah, tapi lu jam 7 lu ketemu gue di sini. Dan lu mau masuk harus jam 8 misalnya, itu juga ada. It's very important for you to speak to your line manager on how you distress, on your family needs juga, on your social needs. Jadi tuh, kalau untungnya tempat gymnya saya itu ada di atas kantor persis di lantai 18. Jadi kadang-kadang suka naik dulu nge-gym, turun lagi kerja lagi tuh in some cases juga pernah. Cuma jangan lupa pakai parfum sih, karena kan kita juga harus respectful sama yang di sebelah-sebelah kita kan. Oke, kalau dari Marlen mungkin? Oke. Work-life Iya, balance? Oke, kalau di bank menurut aku work-life balance-nya tuh bisa banget sih. Apalagi kita karena lebih fleksi dan kayak nggak terlalu ada gap sama line manager kita, jadi semua bisa kita diskusikan. Kalau misalnya kalian ngerasa jam kerja mau gimana, tapi maksudnya tetap sesuai jam kerja, tapi misalnya kayak ada hal-hal yang kalian butuh diskusikan tuh bisa banget gitu, kalian ngobrol kapan aja. Even di bank pun tuh ada kayak, kita tiap tahun tuh ada mid-year performance dan year-end performance. Di situ kalian juga bisa ngomong, atau kapan pun sebenarnya bisa ngomong sih, kalau kalian ngerasa kalian benar-benar nggak work-life balance gitu. Tapi so far aku kerja di 3 bank sih semuanya work-life balance-nya bisa banget ya. Dan apalagi di bank itu tuh cutinya banyak, itu penting, itu kayak oke banget. Terus kalau di bank itu ada yang namanya kayak core leave ya. Ya core leave. Itu kayak
10 hari, ya beda-beda sih Bang ya, tapi contohnya 10 hari, tuh kalian wajib ngambil cuti 10 hari berturut-turut. Itu salah satunya selain untuk kewajiban, salah satu untuk work-life balance juga sih. Jadi kalian 10 hari, kalian benar-benar nggak bisa akses apapun, kalian disuruh, ya terserah mau ngapain, mau liburan, apapun 10 hari cuti gitu. Itu salah satunya sih yang di Bank bisa work-life balance, cutinya banyak, terus ada yang core leave itu, terus lebih fleksi, karena nggak ada gap, kita bisa diskusiin gimana kita kerjanya ke line manager kita masing-masing gitu sih. Oke, banyak benefitnya berarti ya. Kalau dari Cica gimana, Cak? Work-life balance? Sama juga, mirip-mirip sama Martin sama Brisky. Kayaknya kalau di international bank karena orang-orangnya lebih open mind. Jadi prinsipnya pokoknya yang penting kerjaan lu beres, dan kayak tadi Martin bilang, lu udah melakukan extra mile. Tapi sebenarnya tergantung sih kita gimana gitu ya guys, tergantung how much effort kita mau put in di kerjaan lu lah. Tapi of course kalau lu need more work-life balance, lu bisa ngomong ke line manager lu, dan kayak line manager lu kalau lu ada kalau ada valid reason behind it, pasti mereka bakal ngerti juga. Jadi sebenarnya bisa dibilang lebih fleksibel dan nggak terlalu tense lah ya untuk work-life balance di banking. Gimana, Mbak Sares? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih buat semua pembicara udah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin tadi udah kayaknya kalau aku lihat udah kejawab semua ini untuk pertanyaannya karena udah dibahas di materi juga. Jadi mungkin kita langsung tutup aja ini akhir acara dari PPI Newcastle. Oh enggak deh, kita masih punya satu kali lagi ya. Ini ada yang mau kasih sepatah dua kata dari PPI Newcastle. Mungkin dari Ketua PPI Newcastle, Dela, bisa ada yang disampaikan? Oh iya, terima kasih Kak Adi sebagai moderator yang udah mimpin webinar hari ini dengan lancar. Perkenalkan dulu, nama saya Dela, Ketua PPI Newcastle. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, ada Kak Brisky, Kak Marlen, dan Kak Cica yang udah meluangkan waktu untuk share pengalaman kalian yang sangat bermanfaat ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah ikut webinar ketiga PPI Newcastle. Saya yakin sejam setengah terakhir ini udah sangat bermanfaat buat kita semua. Karena menarik banget ya, ternyata yang kerja di international banking, background-nya juga berbeda-beda. Nggak harus degree yang dari finance atau dari business. Tapi memang tetap bisa juga kalau teman-teman emang tertarik untuk masuk ke this industry. Yang penting jangan takut, jangan ragu. Kalau ada kemauan untuk belajar dan nggak gampang menyerah, pasti bisa. Tadi juga udah di-highlight beberapa kali kalau emang transferable skills itu penting, dan walaupun work environment-nya emang cenderung lebih fleksibel, kita memang harus bisa adapt to changes, sama bisa kerjasama sama tim kita. Dan singkat aja, last but not least, PPI Newcastle masih ada webinar lagi minggu depan dengan tema A Glimpse of Creative Industries. Nah, ini posternya. Teman-teman jangan lupa untuk daftar lewat linknya yang ada di kanan bawah. Share juga ke teman-teman yang lainnya, karena kita bakal ada Q&A session juga seperti hari ini. Sekian dulu dari saya. Sekali lagi mewakili teman-teman PPI Newcastle mengucapkan terima kasih. Enjoy your weekend. Thank you, Dela. So, itu tadi kita udah dengar dari Dela juga bahwa nanti minggu depan masih ada satu lagi webinar dari PPI Newcastle tentang creative industry. Mungkin yang teman-teman yang masih belum tahu nih mau ke industri apa, mungkin bisa ikut aja ya. Untuk kita sharing-sharing pengalaman dari pembicara-pembicara yang udah mungkin cenderung settle lah di creative industry. Oke, ini mungkin akhir dari apa nih, talk show? Podcast. Mungkin ini akhir dari podcast hari ini. Webinar series dari PPI Newcastle. Terima kasih untuk Mas Brisky, Mbak Marlen, Cica juga. Contact me on LinkedIn if you have any questions. I'm free. Ya, tuh guys, kita tanya Brisky langsung. Apa nih? Nama lengkapnya apa? Brisky Pamuji ya? Link ini ya cari aja Brisky. Kayaknya namanya belum terlalu banyak.
tagih aja semua pertanyaan bisa tanya Rizky. Dia akan willing to help you guys. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa kerja di bank itu sebenarnya enggak, walaupun cenderung fleksibel, tapi juga kita harus bisa adapt changes every day, terus harus terus belajar tiap hari. Karena emang kadang nggak seperti startup sih sebenarnya. Kalau startup kan mungkin changes-nya cepat banget ya. Cuman kalau banking tetap ada changes-nya juga. Mungkin dari kita kadang suka restrukturisasi, terus ada juga, tadi kayak yang dibilang si Marlen ya, restrukturisasi juga, terus habis itu mungkin polisinya ganti dan segala macam. Kita juga harus bisa adapt to business every day gitu. Terus thank you banget tadi buat Brisky udah kasih PPT tentang kualifikasi fresh grade. Mungkin nanti sekali lagi PPI Newcastle akan distribute aja buat kalian yang memang pingin dapat PPT-nya, bisa kayak chat kita aja melalui Instagram PPI_Newcastle, PPI_Newcastle, atau mungkin bisa email ke CP-nya yang kemarin. Waktu daftar kan kita ada tuh CP sama nomor handphonenya, mungkin bisa ke situ aja. So, ini akhir dari webinar kali ini. Sekali lagi terima kasih pembicara, teman-teman semua. Semoga dengan adanya webinar hari ini, teman-teman bisa lebih semangat dalam menghadapi, mencari pekerjaan. Mungkin kita tahulah bahwa sekarang COVID-19 membuat industri pekerjaan jadi sedikit terhambat gitu. Cuman ya... Sorry. Ini gue baca questionnya Ayu nih. Mungkin gue jawab dulu deh. Boleh. Apakah mempengaruhi rekrutmen posisi fresh graduate? Nggak tahu dari segi volume yang diterima berapa, cuman kalau dilihat di LinkedIn Job Search masih banyak kok. QNB kan masih nerima waktu itu, CIMB Niaga, BTPN masih nerima, HSBC kayaknya udah lewat. Pokoknya itu tadi yang saya bilang tuh di PowerPoint, Beyond the Lookout, di LinkedIn. Masih ada tuh CTV. Masih banyak kok. Stay positif. Stay positif tuh dari Mas Brisky. Oke guys, thank you so much. Terima kasih juga buat para penonton semuanya yang udah stay di sini untuk dengerin para pembicara hari ini. Mungkin itu aja akhir dari webinar hari ini. Stay safe kalian semua di rumah, tetap jaga kesehatan, keluar kalau seperlunya aja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.